Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bapak pada bimbingan klasikal ya. Di pertemuan yang kedua ini, kemarin sudah Bapak jelaskan ya di pertemuan selanjutnya mengenai layanan informasi ya, sudah tahu lah ya pengertian dan tujuannya dari pertemuan kemarin. Pada materi yang kedua ini kita masuk ke materi mengenai kiat sukses belajar di SMA atau MA ya. Bapak mengajar di MA, jadi nanti akan ada juga pembahasan tentang MA ya. Namun pada umumnya di SMA juga video ini bisa dilaksanakan di SMA. Baik, sebelum kita mulai, alangkah baiknya ya kita memulai segala aktivitas pada kesempatan kali ini dengan membaca doa terlebih dahulu ya. Oke, baik, Bapak persilakan untuk berdoa mulai. Doa selesai ya. Pada materi kedua ini mengenai kiat sukses belajar di SMA atau MA ini, tujuannya yaitu dapat mengenal sikap dalam belajar serta menerapkan sikap dan kebiasaan dalam belajar yang baik di SMA atau MA sehingga mencapai prestasi yang baik. Dimana Anda sekalian ini masih kelas 10 kan ya, yang sedang beradaptasi, yang sedang memulai ya pembelajaran yang baru, terus mengenal lagi ada jurusan baru yang nanti akan Bapak jelaskan pada materi ini. Oke, baik, tapi sebelumnya di sini kita laksanakan stretching dulu ya, biar ada pencairan lah gitu ya, tidak tegang dan siap Bapak sampaikan materinya. Di sini ada tebak gambar persepsi ya. Dan di sini ada dua gambar, di mana yang gambar itu ada kubus dan gambar kedua itu ada gambar hewan ya. Nah, yang pertama ini perhatikan gambar di atas, berapa jumlah kubusnya ya, 6 atau 7 pertanyaannya. Dan yang kedua, perhatikan gambar di atas, ada berapa burung dan ikan pada gambar di atas ya. Bapak beri waktu sekitar 15 detik lah ya, cukup lah ya untuk menghitung dua gambar ini sehingga kalian perhatikan. Silakan. Baik, kita mulai dari sekarang. Oke, sudah terhitung selama-lama ya. Oke, waktunya sudah habis dan jawabannya kita bisa lihat pada gambar slide berikutnya. Nah, yang kubus ini bisa Anda bisa tuju, maksudnya di sini ya kita hitung saja ya. Ya, di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini persepsinya ya. Ada 7 ini ya, kubus. Nah, lalu di sini kita lihat ada burung ya. Burung kita hitung, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Burungnya ada 17 ya. Dilihat dari kepalanya saja ya. Sedangkan di sini ada ikan ya. Ikan ini yang nomor ini ya. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sebenarnya ada 13. Oke, siapa yang betul? Nah, pasti banyak yang salah juga ini ya. Oke, itu tadi ice breaking ya. Dan ada lagi nih sebenarnya. Ya, baik, ada satu gambar lagi di sini bisa kita lihat ya. Dimana gambar yang pertama ini ada dua orang yang sedang mempertentangkan menghitung sejumlah balok ini ya. Kata yang si A, ini jumlahnya 4 gan, kata temannya yang si B 4 dari Hongkong, katanya ini 3, katanya aja berdebat ya gitu ya. Sampai ini kotak sariawan gitu, sampai ini nggak akan bener-bener ya karena ininya berbeda gitu ya. Ada juga berapa jumlah kaki gajah nih ya, yang kedua ini jumlah kaki gajah tersebut ini 4, 5 atau 6 nih ya. Oke, disaksikan ya, waktunya 15 detik juga deh, mulai dari sekarang ya. Oke, sudah. Oke, habis ya waktunya. Jawabannya adalah semua benar, tergantung dari mana melihatnya ya. Kaki gajahnya juga tadi ya bisa dilihat. Nah, ini kan yang kata A ini tadi 4, 1, 2, 3, 4, melihatnya dia dari sudut ini. Tapi kalau yang si B ini melihatnya dari sini ya, 1, 2, 3, pasti berbeda gitu kan. Dan jawabannya memang berbeda karena ini sudut pandangnya saja membedakan. Adapun kaki gajah di sini ya, kalau lihatnya dari sininya 1, 2, 3, 4, ini pasti ada 5 ini ya. Nah, kalau lihat dari ininya, dari atasnya, sini 1, 2, 3, 4, jadi 4 gitu kan. Ataupun yang 6 ya, coba mana yang 6. Nah, bisa mungkin sini nyambung nih, ada 6 pada sini ada kakinya sebenarnya ya. Nah, oke, itu ya persepsi ya. Kita punya cara pandang yang berbeda, kita pasti punya pendapat ya dalam menyikapi suatu hal gitu. Jadi bukan untuk dipertentangkan, tapi pendapat itu untuk bisa kita temukan satu sisi positif yang bisa jadi temuan solusinya gitu atas apa yang sedang kita hadapi gitu ya. Nah, itulah manfaat cara pandang ya, kita bisa menghargai pendapat orang lain juga gitu. Nah, baik, masuk ke persepsi ini ya, sebagai pengantar dari materi yang akan saya sampaikan. Jadi salah satu tujuan pendidikan di SMA atau SMA adalah untuk meningkatkan kemampuan siswa sesuai minat dan bakatnya sebagai bakal dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam semesta. Selain itu, dipersiapkan untuk melanjutkan studi pada jenjang yang tinggi. Untuk mengembangkan diri sejalan perkembangan itu, ilmu, pengetahuan, dan teknologi, setiap siswa memiliki bakat dan minatnya sendiri. Boleh jadi berbeda satu dengan yang lainnya. Perkembangannya dapat dipengaruhi oleh faktor dari dalam dirinya, juga sangat dipengaruhi dari luar dirinya. Mengapa demikian? Karena sebesar atau sebaik apapun bakat minatnya, tentu tergantung pilihan hidupnya. Apakah bakat minatnya ingin dicapai dengan sungguh-sungguh secara optimalkah, atau dibiarkan begitu saja tanpa tahu bagaimana dirinya memiliki potensi yang baik? Untuk itu, agar Anda bisa sukses melewati masa-masa di SMA atau MA, maka perlu cara untuk mewujudkannya. Jadi disinilah gitu ya, pentingnya kita mengetahui dulu gitu, apa sih tujuan kita belajar di tingkat SMA atau MA ini gitu kan.
sehingga nantinya kita tahu ya apa tujuan setelah ini gitu. Untuk SMA atau SMA itu bukan seperti SMK ya yang bisa langsung bekerja karena memiliki keterampilan gitu ya, sudah dibekali keterampilan semasa sekolahnya gitu. Ada pelajaran yang menuntut praktik. Berbeda dengan kita di SMA atau MA itu kebanyakan teori pastinya ya. Nah, makanya untuk nantinya ini ya pasti punya cita-cita ya kita semua inginlah melanjutkan ya ke perguruan tinggi terbaik, baik negeri maupun swasta. Tapi dengan itu harus berproses dulu anak sekalian tuh ya. Jangan kita tuh nggak bisa ujuk-ujuk gitu atau tiba-tiba dapat hasilnya tanpa proses, karena ada pepatah juga ya, proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Makanya dari awal anak-anak sekalian juga kan dipersiapkan kemarin psikotes untuk melihat jurusan. Itulah fungsinya tes minat bakat ya. Ada ininya, ada alat tesnya, bukan kami yang guru BK yang mengetes, tapi ada pihak ketiga ya dari psikolog gitu, yang mempunyai dan memiliki lisensi lah gitu ya, bisa mengetes kalian tes minat bakat itu, sehingga akhirnya kalian sudah dibagi-bagi kan, disebar ke dalam jurusan-jurusan tertentu di sekolah ini. Apalagi sekolah kita yang unggulan akademik, yang pastinya nanti bisa menyesuaikan ya dengan pelajaran-pelajaran yang sudah dibutuhkan di dalam kelas kalian. Oke, baik, di sini seperti biasa ya, Bapak setelah menyiapkan tayangan video atau film ya mengenai kiat sukses belajar di sekolah baru. Ya, itu nanti ada dari pemaparan dari Riana. Di mana Meridiana tahu sendiri ya, seorang tokoh, kalau ada yang udah baca bukunya pasti tahu lah ya. Silahkan disimak aja dulu, nanti Bapak bahas. Oke. Ada satu hal yang selalu dilakukan oleh semua orang, baik sejak bayi, anak kecil, remaja, dewasa, hingga tua. Hal itu adalah belajar. Belajar itu nggak mengenal waktu, nggak juga mengenal umur. Baik di sekolah, kuliah, tempat kerja, maupun sampai tua sekalipun, semua orang harus terus belajar. Karena belajar itu juga bisa mendewasakan kita. Tapi ingat loh, belajar juga nggak boleh sembarang belajar. Belajar juga harus dengan cara yang benar. Ada 5 hal yang harus kamu lakukan supaya kamu bisa belajar dengan cara yang benar. Pertama, mindset yang benar. Sama seperti ketika kamu sebelum berolahraga, kamu kan juga harus melakukan pemanasan dulu nih. Sama juga dengan belajar. Sebelum belajar pun harus ada yang dipersiapkan terlebih dahulu. Yang harus dipersiapkan adalah mindset atau cara berpikir kita. Pikiran kamu harus dibenarkan dulu nih. Bagikan gelas kosong yang siap menerima, bagikan spons yang siap menyerap. Pikiran kamu juga harus terbuka. Jangan belum apa-apa udah antipati duluan. Jangan belum apa-apa kamu sudah memblok dan bilang, udah tahu, nggak perlu, ini kan caranya beda. Kalau komentar kamu seperti itu tuh, kamu juga nggak akan bisa untuk menerima semua pembelajaran yang akan masuk ke dalamnya. Kalaupun mungkin ada yang berbeda, jangan ditolak dahulu, tapi harus dicerna dan juga diolah. Ingat, dengan mindset yang benar, maka kamu pun bisa belajar dengan cara yang benar. Yang kedua, guru yang benar. Belajarlah dari orang yang pernah melakukan hal yang ingin kamu pelajari. Belajarlah dari orang yang benar-benar mengerti hal-hal yang memang kamu ingin kuasai. Kalau kamu belajar masak tapi belajarnya sama montir yang nggak pernah bisa masak sama sekali, pastinya nggak akan bisa juga kan? Kalau kamu ingin belajar renang tapi belajar dengan guru yang sama sekali nggak pernah berenang, pasti hasilnya juga tidak akan maksimal. Tapi kalau kamu mau belajar dengan orang yang ahli, yang benar-benar sudah mengerti hal-hal yang kamu ingin kuasai, belajar juga dari orang-orang yang sudah terbukti melakukan hal yang memang ingin kamu dapatkan dan juga ada track recordnya, pastinya pembelajaran kamu juga pasti akan jauh lebih cepat dan jauh lebih efektif. Yang ketiga, waktu yang benar. Belajar itu juga butuh yang namanya waktu. Nggak bisa nih semua dikebut dalam semalam. Walaupun emang sih ada istilah SKS alias sistem kebut semalam. Atau istilah the power of kepepet. Sama halnya dengan belajar. Belajar juga butuh yang namanya waktu. Pikiran kita pun juga butuh jeda untuk bisa mengolah dan mencerna semua hal yang ada. Karena sebenarnya nih, bahkan belajar itu harus dijadikan sebuah kebiasaan. Sama seperti halnya
misalnya analogi tentang mandi ataupun gosok gigi nih. Mungkin nggak sih kamu mandi selama 1 jam, 2 jam bahkan, abis itu kamu nggak mandi lagi selama 1 bulan? Pasti rasanya risih. Atau mungkin, saya kan udah gosok gigi nih selama setengah jam, berarti abis itu saya nggak usah gosok gigi lagi selama seminggu. Nggak mungkin juga kan? Pasti rasanya risih, pasti rasanya aneh banget. Sama juga, belajar pun harus seperti itu, harus dijadikan habit. Jangan sampai, wah hari ini kan saya sudah belajar terus-terusan 10 jam, abis itu tinggalin aja deh, nggak belajar lagi. Jadinya kan nggak efisien. Ingat, belajar itu sekali lagi harus dijadikan sebuah kebiasaan. Sama seperti mandi, sama seperti gosok gigi. Sehingga kalau ada hari di mana kamu nggak mandi, nggak gosok gigi, rasanya, aduh ada yang kurang ya, aduh nggak enak ya. Begitu juga dengan belajar. Kalau itu sudah menjadi sebuah kebiasaan, sehari aja kamu nggak belajar, pasti kamu akan merasa, duh kok risih ya, kok ada yang kurang ya. Karena sekali lagi, semua itu sudah menjadi kebiasaan yang kamu lakukan setiap harinya. Keempat, cara yang benar. Setiap orang punya cara tersendiri bagaimana dia bisa menyerap informasi secara efektif dan juga efisien. Kamu pun harus bisa mengenali kamu termasuk tipe orang yang belajarnya seperti apa. Secara garis besar nih ada 3 tipe orang, visual, auditory, dan juga kinestetik. Orang visual itu biasanya mereka akan menangkap secara optimal, menyerap informasi yang dibaca ataupun dilihat. Orang auditory biasanya adalah orang yang lebih mudah menerima informasi melalui apapun yang dia dengar. Orang kinestetik biasanya adalah orang yang sangat senang dan juga cepat mengerti bila informasi itu diserap terlebih dahulu ataupun dicontohkan dahulu, atau dia membayangkan orang lain untuk melakukan hal yang sedang dipelajarinya. Kalau kamu termasuk yang mana nih? Coba kenali diri kamu terlebih dahulu dan ketahui cara belajar mana yang paling efektif untuk kamu sehingga kamu bisa menggunakan cara tersebut dengan tepat. Kelima, lingkungan yang benar. Ada orang yang suka ketenangan dalam belajar, harus tenang banget. Bahkan ada suara nyamuk lewat aja, waduh mengganggu konsentrasi. Tapi ada juga nih orang yang suka belajar dengan menggunakan musik. Jadi saat belajar dia harus mendengarkan musik, baik itu musik klasik, musik pop, atau bahkan musik rock. Bebas. Apapun itu, yang paling penting adalah kamu tahu yang mana yang membuat kamu bisa lebih efektif untuk belajar. Ada juga nih orang yang suka belajarnya sendirian. Ada juga orang yang suka belajar secara berkelompok, biar ada teman yang diajak diskusi katanya. Boleh-boleh aja, nggak ada salahnya. Yang penting kamu sendiri tahu apakah dengan cara itu pembelajaran kamu bisa efisien atau enggak. Dan yang paling penting, apapun itu, pastikan kamu juga sudah berada di lingkungan yang positif. Karena dengan siapa kamu bergaul saat ini, itu akan mempengaruhi masa depan kamu. Jadi itu dia 5 hal yang harus kamu ketahui. Jadi ingat, walaupun kamu suka belajar, nggak boleh sembarang belajar ya. Karena belajar juga harus dengan cara yang tepat. Mindset yang benar, cari guru yang benar, gunakan waktu yang benar, dengan cara yang benar, dan pastinya di lingkungan yang benar. Oke? Ya, oke. Tadi itu ya pemaparan dari Meliana mengenai kiat sukses belajar di sekolah baru ya. Dimana tadi sudah dipaparkan ya, ada 5 kiat suksesnya. Bisa kalian tadi pahami ya. Jadi belajar itu bukan kita belajar datang atau apalagi sekarang ya via online gitu. Kita siapkan gadget, ikuti belajar asal absen gitu juga gitu ya. Makanya belajar itu harus dengan cara yang benar, dengan guru yang benar kan. Termasuk Bapak saat ini ya, Bapak sedang kuliah kembali malah gitu, mengambil program studi bimbingan konseling ya. Agar kenapa? Bapak agar bisa memberikan bimbingan kepada kalian melaksanakan konseling dengan baik. Apalagi dosen Bapak pernah bilang, seorang guru BK atau konselor itu bila tidak memiliki pendidikan yang sesuai ya, pendidikan BK-nya gitu, konseling, maka bisa dikatakan melaksanakan konselingnya pun bisa malpraktek. Tahu kan ya istilah malpraktek itu? Kalau dalam medis atau kedokteran, dia pendiagnosanya tidak benar, gitu. Dikasih obatnya juga tidak benar, gitu, sehingga nanti overdosis itu gimana pasiennya. Jadi dalam bimbingan konseling kalian itu sebagai klien Bapak, gitu. Kalau Bapak tidak benar memberikan bimbingan dan konselingnya, ya, nanti yang ada kalian bukannya bisa mengatasi masalah kalian, gitu ya, bukan overdosis ya, itu mau obat ya, tapi kalian sendiri malah kurang dalam Bapak tangani masalahnya, tidak bisa menemukan solusinya nantinya. Kalau memang Bapak sekedar melaksanakan malpraktek ya gitu ya, bukannya berhasil gitu bimbingan dan konseling yang Bapak lakukan. Ya itu ya sebagai contoh ya.
Mudah-mudahan manfaat ya video ilustrasi tadi bisa kalian pahami, bisa kalian laksanakan juga dalam kehidupan sehari-hari, terutama belajar di sekolah kita. Oke, baik. Tujuan pendidikan di SMA ini secara umum untuk membantu peserta didik menanamkan, memperkuat, dan menetapkan pilihan minat terhadap pelajaran, minat lintas mata pelajaran, dan minat pendalaman mata pelajaran yang diikuti pada satuan pendidikan yang sedang ditempuh, arah pilihan karir dan atau pilihan studi lanjutan sampai ke perguruan tinggi. Ini selanjutnya secara khususnya pendidikan di SMA atau MA merupakan pendidikan untuk menyiapkan peserta didik menjadi manusia dewasa yang mampu hidup mandiri di masa depan. Nah, tadi secara umum dan khususnya ya sudah jelas. Jadi kalian di dalam jenjang SMA atau MA ini bukan serta-merta belajar ya hanya untuk menyerap pengetahuan saja, tapi nantinya disiapkan ya untuk kalian bisa sampai melanjutkan harapan kami sebagai guru tentunya ya, pilihan karir kalian, pilihan program studi kalian lanjutannya ke perguruan tinggi itu nanti akan kemanakah gitu. Pasti di antara kalian ya ada yang calon dokter, ada yang calon insinyur ya kalau dulu ya, sekarang sarjana teknik lah ya, ada yang calon ilmuwan, bahkan ada yang calon guru seperti bapak saat ini, bahkan ada yang bisa nanti mudah-mudahan mengabdi di masyarakat khususnya itu. Nah itu kan juga nanti bukan serta-merta ya belajar di SMA ini udah aja lulus kalian nggak tahu nasib kalian bakal seperti apa gitu, bahkan gimana nanti aja gitu kan, nggak gitu juga gitu. Kalian harus punya cita-cita dari sekarang. Memang bingung ya dari kelas 10 ini kalian belum tahu passion kalian seperti apa, hobi juga mungkin masih ada yang bingung punya hobi apa gitu ya. Nah, makanya sekarang kalian lakukan saja apa pekerjaan atau memang sesuatu yang menurut kalian senang dilaksanakan, dikerjakan gitu ya. Bermain musik enak ya silakan gitu, kerjakan. Berolahraga misalnya yang rajin berolahraga laksanakan gitu, tapi dengan porsinya ya, jangan mengganggu waktu belajar juga. Nah itulah nanti yang akan mengarahkan kalian sendiri pada minat bakat kalian gitu, tahu passion kalian di mana. Nah kalau bapak dulu begini, banyak teman-teman bapak ya yang banyak bercerita tentang masalah-masalah pribadinya sebenarnya ya. Nah itu juga bapak heran ya, kenapa kok sosok diri bapak ini bisa jadi seorang pendengar yang baik. Itulah gitu, dari situ mungkin passion bapak ketemu gitu ya. Kayaknya kalaupun nanti orang tua bapak gitu ya semua mengajarkan ke anak-anaknya untuk jadi guru, karena orang tua bapak juga seorang guru gitu. Nah, bapak pengen jadi guru tapi bingung untuk jadi guru apa gitu. Kalau seorang pendengar yang baik mungkin cocok nih kalau jadi guru BK. Dan alhamdulillah sampai saat ini bapak sudah menggapai cita-cita itu. Namun bapak terbentur dengan pendidikan ya, sehingga akhirnya bapak harus kuliah lagi dan melanjutkan perguruan tinggi lagi gitu, untuk mengambil program studi BK-nya. Nah di sini bisa kita lihat ada contoh ya, mungkin kalian bisa lihat nanti di rapor kalian ini sumber yang dapat dari materi di lat guru ya, presentasi kurikulum 2017 sama SMA. Jadi di sini berbeda ya dengan sekolah kita ya. SMA ini hanya sekolah saja. Ini di SMA ya terutama umumnya kelompok mata pelajaran wajib ya, bisa kalian ketahui tentunya dan telah dipelajari juga ya beberapa pertemuan kali ini. Pastinya kalian akan mendalami pendidikan agama, namun di MA tentu ya kita belajar pelajaran fikih, akidah akhlak, Al-Quran, hadis, sejarah kebudayaan Islam, dan satu lagi bahasa Arab ya namanya. Itu apalagi di jurusan keagamaan ya. Nanti ada di bapak bahas di peminatan ya. Ini kelompok wajibnya dulu. Ada pastinya pendidikan Pancasila dan PKN, kalau dulu zaman bapak PKN ya, semua PKN ya. Terus bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, dan bahasa
filosofis itu merupakan mata pelajaran yang tergolong dalam wajib ya. Semua program studi atau jurusan pasti ada gitu untuk mempelajari, ya senang nggak senang gitu ya, atau gurunya baik atau enggak gitu cara mengajarnya, tapi harus kalian pelajari ini ya, karena ini memang sudah ditentukan dalam kurikulum 2013, harus kalian ikuti dan nggak mungkin bisa di ini ya pilihan pelajaran ini. Terus kelompok B ini ya wajib juga ini, ada seni budaya, penjaskes ya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, serta prakarya dan kewirausahaan. Nah ini biasanya berbeda ya dengan yang wajib, jumlah jamnya hanya mungkin 2 jam pelajaran. Penjaskes juga ini mulanya memang 3 jam pelajaran ya, karena di sekolah kita, sekolah akademik itu banyak pelajaran peminatannya, sehingga tidak mungkin ya dalam 1 minggu itu kalian terlalu banyak jam pelajarannya ini, alokasi waktunya ini ya, hanya dijadikan 2 jam pelajaran. Berbeda dengan tadi bahasa Indonesia, matematika bisa seminggu itu bisa 4 pelajaran ya, sedangkan agamanya ya banyak ya, masing-masing 2 jam pelajaran sampai 3 kalau ini kan di SMA ya. Nah sedangkan untuk ini jumlah jam pelajaran ya di kelompok A dan B per minggunya itu berkisar 24 jam kalian belajar ya, dalam seminggu dibagi 6 hari ya, alokasikannya itu. Terus kelompok C ini peminatan, tentunya ya di mata pelajaran akademik, terutama di sekolah kita unggulan akademik itu biasanya ini lebih banyak ya. Kalian misalkan pada jurusan MIPA-nya kimia ya, atau dia keagamaan contohnya ilmu hadis ya. Terus di IPS-nya ekonomi misalkan. Nah yang telah ditentukan di pelajaran yang program studi yang kalian sudah pilih itu ada riset ya, itu lebih banyak lagi jumlah jamnya sampai 6 jam pelajaran kalau nggak salah di pemetaannya kalau kalian lihat ya. Nah itu sehingga akan ada pengurangan jam pelajaran lain ya, termasuk mungkin dulu itu ada pernah bahasa Sunda, sekarang itu tidak ada ya, karena hanya sifatnya mulok gitu ya. Itu digantikan dengan pelajaran riset itu yang dirisetkan gitu. Artinya di akademik itu nanti kalian akan diberitahu ya apa sih nanti riset itu ya. Terus ini pelajaran peminatannya ya berkisar sekitar di kelas 10 ini sekitar 18 jam ini ya. Total kalian bisa dalam seminggu itu 42 jam pekerjaan ya. Kelas 11 nanti bisa 44 jam dan kelas 12 juga. Makanya ini harus bisa membagi waktu ya dengan kiat-kiat mungkin tadi yang setelah dari yang jelaskan ya. Nah ini yang kelompok C peminatan ya. Kalau di MIPA itu jurusan MIPA ya pastinya dapat pelajaran matematika, biologi, fisika, dan kimia. Kalau di sekolah unggulan akademik kita itu nanti lebih ininya ke arah mana ya kalian itu ya, di banyak mata pelajarannya itu di biologi, fisika, atau kimianya itu ya. Jadi yang kata Bapak seperti tadi sebelumnya dijelaskan sampai 6 jam pelajaran ya, karena ada risetnya. Terus yang di peminatan ilmu-ilmu sosial atau di IPS ya, tentunya ada geografi, ini sejarah juga ada ya sebenarnya, sosiologi, kalau di SMA itu ada antropologi juga, ada ekonomi, tapi kalau di MA kita hanya geografi, sosiologi, dan ekonomi ya. 3 pelajaran itu utamanya yang nanti dirisetkan juga ya. Kalau dulu pernah sekolah kita juga ada ini ya peminatan ilmu bahasa dan budaya ya, tapi sekarang ini sudah tidak ada peminatnya ya, semuanya di dalam masuk psikotes juga tidak ada. Yang kalian memang condong ke ilmu bahasa dan budaya ini ya. Di SMA ini mungkin seperti ini ya pelajarannya. Nah, kalau kita di MA itu ada peminatan keagamaan ya, tapi ini masih sekedar satu aja yang Bapak sayangkan. Kalau di keagamaan tentu ya ada tadi yang seperti
bahas ada ilmu hadis, tafsir, usul fikih, terus akhlak, sama ilmu kalam ya, ada 5 ya. Tapi berhubung hanya kalian peminatnya kurang terlalu banyak ya, satu kelas, misalnya lebih spesifik aja gitu, apakah nanti ilmu hadis gitu, ilmu tafsir gitu ya, berbeda-beda pasti semua di keagamaan ini di kelas 11-nya. Tapi yang setelah kalian pilih di kelas 10 ini tentu bakal diteruskan nanti ya, nggak akan mungkin berbeda di kelas 11-nya gitu. Kalau sekarang milihnya ilmu hadis ya udah kelas 12 tuh nanti ilmu hadis yang akan riset. Nah itu ya mata-mata pelajaran yang memang setidaknya kalian harus pelajari. Ini berbeda, mungkin ada yang baru lulusan dari sekolah SMP ya. Nah, jangan kaget gitu kalau kalian akhirnya sekarang di MA itu ketemu dengan bahasa Arab yang harus apalagi gurunya yang mengajarnya bahasa burung enggak ya kali ya, bagi bahasa Indonesia pasti diterjemahkan ya, atau mungkin bahasa Inggris dan bahkan ada bahasa Perancis ya di sekolah kita itu. Itulah keunggulan ya dari MA ya, lebih banyak dibanding SMA gitu belajarnya gitu. Dan bahkan walaupun kalian belajar tatap muka gitu, pulangnya bukan jam 1 atau jam 2, kan saya pukul biasanya sampai pukul 3:45 ya, jam 4 kurang 15 menit itu setelah asar ya. Pada asar itu biasanya kalian baru pulang gitu, karena saking banyaknya pelajaran dalam sehari yang harus kalian ya. Baik, ini tadi ya kesimpulannya singkat aja Bapak Ibu sekalian. Jadi kurikulum 2013 ini dirancang ya di SMA atau MA ini. Jadi kelompok peminatannya diantaranya pertama kelompok peminatan atau jurusan MIPA ya, ilmu matematika dan ilmu pengetahuan alam, kelompok peminatan jurusan ilmu sosial atau IPS, kelompok peminatan atau jurusan ilmu bahasa dan budaya atau jurusan bahasa, dan kelompok peminatan atau jurusan keagamaan jadi MA ya. Jadi ini optimalnya harus didukung ya beberapa hal, diantaranya minat kalian, kemampuan serta lingkungan belajarnya juga, dan sikap serta kebiasaan belajar. Setelah Meriana yang jelaskan juga kan itu harus menyesuaikan dengan gaya belajar kalian ya. Jadi auditori, visual, kinestetik, itu Bapak nggak akan bahas gaya belajar itu ya, nanti ada di pertemuan selanjutnya. Kalau bisa kalian pastikan ya, sudah Bapak punya kok ya di channel Bapak, nanti bisa dilihat aja gitu, ada video bimbingan klasikal tentang tentang gaya belajar ya, atau modalitas belajar maaf ya. Itu biar lebih tahu lagi lah apa dari 3 gaya belajar itu yang bisa sebenarnya bisa dibiasakan oleh kalian ya. Ya baik, di sini Bapak sekedar ini aja ya, menambahkan kiat-kiat yang tadi ya dalam memilih peminatan atau jurusan, sikap dan kebiasaan belajar, agar nantinya kalian sebenarnya jadi tidak bingung ya. Bukannya apa-apa, kalian sudah terlanjur saat ini ya memilih jurusan apa yang sesuai dengan hasil psikotes kalian kemarin, dan setelah wawancara juga ya dengan mereka juga waktu itu via chat WA, sehingga kalian tidak perlu nantinya menyesali ya dengan apa yang jurusan kalian pilih gitu. Harusnya kalian bisa mampu terus mengikuti pelajaran-pelajaran di kelas kalian. Nah ini yang pertama, kenali minat dan bakat. Dulu contohnya misalkan Bapak psikotesnya PMIPA sebenarnya ya, tapi Bapak sendiri nggak mau ya ketemu dengan hitung-hitungan gitu kan, pelajaran yang harus pakai rumus, apalagi di kelas 10 dulu Bapak itu nggak langsung penjurusan kayak kalian seperti ini ya. Di kelas 11 Bapak dulu ya, Bapak sekolah dulu. Nah, makanya di kelas 10 itu Bapak masih dapat pelajaran kimia, fisika gitu ya, kalau di MIPA itu kan. Nah itu Bapak nggak sanggup gitu ya untuk mempelajari pelajaran seperti itu. Akhirnya walaupun memang psikotes Bapak disarankan untuk memilih MIPA,
tapi akhirnya Bapak sadar diri ya untuk minat Bapak itu di jurusan sehingga akhirnya Bapak bisa memilih jurusan IPS. Yang kedua, kenali karakteristik masing-masing kelompok jurusan. Nah, nantinya yang hitung-hitungan ini, yang MIPA ini pasti bisa kerja apa sih gitu ya, kira-kira gitu kan. Nah, kalau hitung-hitungan gitu kan nantinya bisa ke teknik kan, atau kedokteran gitu ya, biologi gitu kan. Nah, terus yang IPS nih kira-kira bisa terjun ke masyarakat, ya bisa bisa jadi guru BK juga kayak Bapak gitu kan. Nah, lebih condongnya ekonomi juga ada hitungan ya, ekonomi, tapi tidak menghitung seperti yang di pelajaran MIPA kan gitu ya, di ekonomi itu kan. Itulah kalau kalian tahu karakteristiknya, kalian pasti tahu lah apa yang tujuan kalian belajar di jurusan itu gitu kan. Terus ketahui yang ketiga ini rencana kuliah dan karir masa depan. Sudah Bapak jelaskan tadi ya, pengen menjadi guru BK gitu kan. Yang itu kan cita-cita ya. Kalau kalian udah punya angan-angan gitu ya, yang sudah direncanakan nih sejak dini nih, sejak kalian masih kelas 10. Nah itu yang mungkin nanti jadi cita-cita kalian gitu, yang harus kalian perjuangkan. Apalagi ditambah dengan doa orang tua, insya Allah pasti gitu kan. Ya bukan ini ya cepat atau lambat gitu ya, beberapa tahun ke depan setelah kalian berkuliah, insya Allah kok gitu ketahuan nanti karir apa yang akan diterima. Tapi harus dari sekarang kalian ya mengetahuinya dulu gitu. Jadi bakal ada ini lagi ya di materi-materi selanjutnya. Terus diskusikan dengan guru BK dan orang tua ya. Jadi kalian jangan takut sebenarnya dengan guru BK itu, bukan seperti dulu ya, guru BK itu sebenarnya bukan seperti itu gitu yang sudah Bapak pelajari juga di perkuliahan sama ini gitu ya. Bukan kayak polisi sekolah, bukan penegak aturan sekolah, bukan seperti itu ya. Guru BK itu di sekolah sifatnya ya sebagai pembimbing kalian, yang nantinya kalau kalian bingung nggak tahu belajar tuh yang enak kayak gimana, yang baik kayak gimana, konsultasikan dengan guru BK. Terus nanti bingung pilih karir jurusan apa, saya sebenarnya pengen jadi dokter, tapi kan misalkan perekonomian keluarga saya termasuk keluarga yang kurang mampu lah gitu ya, dari segi finansial kan kedokteran itu pasti dengan biaya mahal. Gimana Pak solusinya? Mungkin Bapak nanti bisa arahkan guru BK itu untuk mencapai beasiswa. Bahkan pernah ke kakak kelas kalian ya yang setelah lulus tahun kemarin itu alhamdulillah diterima jalur SNMPTN apa SBMPTN Bapak lupa, yang pasti dia diterima di UIN Jakarta ya, jurusan kedokteran. Alhamdulillah walaupun memang tidak punya biaya, tapi kita bisa alhamdulillah ya guru BK mahasiswa itu membantulah gitu ya dengan berbagai cara lah waktu itu, sehingga dia bisa juga dapat beasiswa di UIN Jakarta itu gitu ya. Alhamdulillah sekarang sedang berkuliah gitu ya di UIN Jakarta kalau dokter ya. Nggak nyangka Bapak juga gitu ya, semangat belajarnya bagus gitu kan, teguh lagi mau dulu juga berjualan untuk membantu orang tuanya gitu, ekonominya terbatas gitu ya. Memang mudah-mudahan lah gitu ada yang bisa mampu kerja kerasnya dibanding kelas kalian itulah gitu ya. Terus orang tua juga libatkan dengan setiap apapun ya, terutama apalagi kedua doanya itu ya. Terus yang kelima, jangan ikut-ikutan teman. Nah, ini temannya pengen jurusan ke IPS, dulu kan di SMP dekat banget ceritanya gitu kan. Kalau kalian sendiri mampu di jurusan IPA atau agama mungkin gitu, keagamaan ya jangan ikut-ikutan gitu. Kalau memang kalian sendiri passion kalian misalkan di MIPA gitu, ya teman kalian biarin aja gitu, udah di IPS juga pasti bisa ketemu lagi, bisa ngobrol lagi gitu ya, ngobrol di masa kelas, nggak akan temenan kan, enggak gitu. Atau nanti temennya kuliah pengen jurusan ekonomi, ya kalian ikut-ikutan gitu ngambil ekonomi juga, padahal kalian sendiri pusing ya di pelajaran ekonomi itu ya, jangan ikutan nantinya takutnya nggak benar kuliahnya. Nah yang keenam, jangan terpengaruh pada isu-isu tidak jelas tentang suatu jurusan tertentu.
ya, misalkan apa ya, jurusan sastra nantinya nggak tahu masa depannya jadi apa. Makanya jangan salah ya, sastra apapun gitu ya, termasuk sastra Indonesia juga atau sastra asing gitu ya, yang sastra Inggris, Jepang, banyak kakak-kakak kelas kalian akan ngambil sastra Rusia. Kita kan di sekolah kita nggak belajar bahasa Rusia kan, kok bisa gitu ya kakak kelas kalian itu ngambil sastra Rusia gitu. Kalau si sastra Prancis masih mending ya, karena kita pernah ada pelajaran bahasa Prancis ya di sekolah kita. Nah ini sastra Rusia gitu, namanya bisa mungkin jadi penerjemah, jadi di konsulat ya atau kedutaan besar bisa nanti gitu. Jangan salah gitu, peluangnya banyak kok ya, sastra itu juga bahkan jadi penulis nanti kalau memang dia memang hobinya menulis ya. Jadi karyawan bisa wartawan maksud Bapak ya, wartawan mungkin nanti ditempatkan di Rusia gitu kan, bisa keluar negeri kan, enak gitu. Nah itu jangan salah ya pada isu-isu tentang jurusan tertentu. Nah ini ada ciri-ciri sikap dan kebiasaan belajar yang positif ya. Yang pertama kiat-kiatnya nih, pertama menyenangi pelajarannya dulu, teori maupun praktik ini. Setelah kita senang pasti ya belajar juga enjoy, enak ya. Janganlah terbebani ya, walaupun namanya guru itu ibarat seorang chef, tahu berbeda-beda gitu, resepnya beda, masaknya beda gitu kan, hasilnya pun masakannya beda, walaupun sama aja mungkin masaknya masak nasi goreng gitu ya, nasi goreng Bapak dengan nasi goreng buatan yang lain itu beda ya, itu ibaratnya ya, karena kita pengecapannya lidahnya juga beda gitu ya. Guru juga begitu gitu, kalian jangan anggap ada guru yang enak belajarnya udah aja pasti pelajaran juga nggak enak. Bapak juga yang ngalamin ya dulu bagaimana belajar kalau buku yang enak, tapi setelah kuliah saat ini ya Bapak berpikir nggak enaknya dosen juga gitu ya. Ya kita harus mampu lebih kepo lah untuk terhadap materi yang diajarkannya gitu. Bahkan kalau Bapak gitu ya nggak ngerti dengan apa yang dipelajari, ya bertanya aja udah gitu, kritis Bapak itu ya. Kalau dosen Bapak ternyata ini nggak enak gitu ya, bahkan Bapak tantangin gitu, Bapak malah seperti itu gitu ya, supaya dia menjelaskan lebih enak lagi, lebih jelas lagi, sehingga rugi gitu kalau kita belajar itu memang nggak ngerti gitu, apa kita capek-capek gitu. Nah terutama Bapak sudah biaya sendiri kan, Bapak bayar gitu kuliah gitu, kok gini amat dosennya gitu kan, belajarnya nggak enak. Tapi kita jangan terlalu membenci dosennya ya, jangan juga membenci pelajarannya gitu. Tapi kita juga harus mampu gitu mengatasi kesulitan terhadap apa yang kita pelajari di pelajaran itu. Terus yang kedua, merasa senang mengikuti kegiatan belajar yang dilakukan sekolah. Kalau nggak happy, kalau nggak senang, ngapain kalian sekolah gitu ya. Memang ada yang ngeluh kan Bapak juga ya, Pak bosen gitu kan belajar kayak gini mulu online gitu. Ya sama, kita juga sebagai guru juga Bapak juga ya, lebih enak gitu mengajar dengan tatap muka, datang ke kelas langsung memberikan materi gitu, bisa sharing gitu, bisa ngobrol, dibandingkan begini gitu ya. Kalian juga kendala mungkin kuota gitu, ada yang terbatas kuotanya, Bapak maklumi gitu, karena ini sebuah tuntutan ya dengan kondisi seperti ini gitu ya. Jadi kalian harus merasa udahlah gitu, jangan terbebani gitu ya, jangan banyak mengeluh gitu, kita bersyukur saja gitu ya dengan kondisi seperti ini kita masih bisa belajar dibanding mungkin orang-orang yang kurang beruntung gitu, yang ada di pinggir jalan gitu, yang memang nasibnya tidak sebaik kalian lah gitu ya. Kita masih punya gadget, kita masih bisa mampu belajar seperti ini gitu ya. Tapi ya jalani saja gitu ya. Terus yang ketiga, mempunyai jadwal belajar yang teratur. Kalian ada prioritas tentunya gitu ya. Tapi bukan berarti pelajaran ya seperti kayak BK kayak gini nggak penting gitu. Bukan. Tetap gitu ada prioritas pelajaran peminatan kalian, misalkan di MIPA ini gitu kimianya harus nilainya tinggi lah gitu, punya target kalian juga gitu, belajar kimianya gitu dibanyakin gitu ya porsinya.
ada di jadwal di hari ini, di hari apa gitu. Nah, Senin sampai Sabtu itu jangan sampai boleh gitu kalian bermalas-malasan, boleh di hari Minggu sok gitu, karena memang waktunya jatah kalian libur ya dari segala aktivitas kayak belajar gitu ya. Boleh bermalas-malasan ya gitu. Tapi setelah itu buat ini aja ya, refresh lah diri kalian gitu, tidak jenuh gitu. Lakukan aktivitas-aktivitas yang baik di hari Minggu gitu. Boleh berolahraga, main game sepuasnya mungkin, tapi ingat waktu sholat dengan waktu juga. Nah, baru nanti setelah hari biasa kalian belajar lagi, tentukan jangan juga diporsir ya. Ada bahkan orang yang hobi belajar gitu ya, sampai nggak tahu waktu gitu, sampai begadang. Jangan juga, ada waktu pastinya ya, waktu istirahat bolehlah dalam 1 jam 2 jam gitu di malam hari, atau bagusnya setelah subuh itu manfaat ya. Kalau kalian masih fresh setelah tidur semalaman, enak itu dipakai belajar gitu. Terus mempunyai disiplin dari disiplin diri dalam belajar ya, bukan orang lain gitu. Nggak mungkin Bapak sebagai guru BK maksa kalian, kamu harus pintar di pelajaran ini, kamu harus ya nilainya tinggi. Nah, dari disiplin dari diri kalian sendiri gitu, kesadaran kalian. Jangan sampai orang tua terus-terusan bawel dan karena kalian malas-malasan belajar. Ya kalian udah beranjak dewasa lah ya usia kalian saat ini gitu. Kalian sendiri yang mampu harus mendisiplinkan diri kalian sendiri dari waktu yang baik gitu ya, sehingga nantinya tidak akan menyesal ya di kemudian hari ya, takutnya gitu kan. Kalian malas-malasan belajar, intinya harusnya kalian bisa berkuliah di perguruan tinggi negeri yang favorit, yang memang nasib teman kalian bagus lah gitu ya, mencapai. Nah, kalian hanya bisa meratapi diri kalian, menyesali aja gitu kan. Terus yang kelima, masuk kelas tepat pada waktunya. Nah, ini gurunya nyuruh absen, ya isi absen di waktu itu. Jangan ini udah tahu mau belajar ya, kalian mulai pukul 7 kan ya, 7.15 itu udah mulai mata pelajarannya pertama, tapi kalian belum mandi, belum sarapan ya, masih kusut lah, masih kacau. Jangan gitu, makanya biasakan saja seperti kayak waktu belajar masih sekolah dulu ya, tatap muka. Kalian harus fresh gitu, kalian harus sudah siap gitu dengan pembelajaran hari ini. Terus memperhatikan penjelasan dari guru, makanya catatlah hal-hal yang penting kalau dijelasin. Kalian harus kritis, harus mau bertanya gitu, kalau nggak ngerti dari penjelasan guru. Terus harus memang kalau diskusi aktif gitu ya, saling inilah tanya jawab, bukan diam aja. Intinya kalian juga bingung itu tidak akan ini ya, kalau hanya dipendam diri sendiri ya, tidak akan menyelesaikan masalah kalian sendiri gitu. Oke, yang ketujuh, mencatat pelajaran dalam buku khusus ya, rapi dan lengkap. Ini punya tuh buku sendiri, jangan minjem, jangan dari kertas lembar, dari apa gitu ya, berantakan, nantinya kececeran gitu. Ada buku khusus tentang pelajaran matematika, ada bukunya, jangan disatukan dengan pelajaran lain, sehingga nantinya gampang disampul, dikasih keterangan di depan bukunya, pelajaran apa, dan siapkan juga ya saat nanti besoknya mau belajar gitu kan di pelajaran hari itu gitu. Jangan sampai berceceran di mana-mana bingung gitu. Terus yang ke-8, senang mengajukan pertanyaan ketika tidak memahami ya, tadi yang Bapak lakukan juga terhadap dosen Bapak yang seperti itu. Tanya aja udah sebanyak-banyak pertanyaan ya gitu, sehingga akhirnya gurunya juga ya nanti yang akan ini sendiri ya, menilai kalian itu ternyata ya bukan bertanya itu bukan kita bodoh ya, bukan kita tidak begitu memahami gitu. Nah, bertanya itu banyak gitu, nanti hal-hal yang bisa lebih dijelaskan lagi oleh gurunya lain, nyambung ke permasalahan yang lain, materi yang lain, sehingga ilmu yang kita peroleh itu banyak. Terus berpartisipasi aktif, ini yang 9 ya, dalam kegiatan di kelas ya. Nanya aja gitu kalau memang ini, jangan pasif gitu ya. Nah, itu juga melatih nantinya kita dalam menghadapi situasi ya, bukan untuk berdebat ya, tapi memang kita bisa berkomunikasi di depan umum gitu, speaking kita melatih. Terus yang ke-10, membaca pelajaran atau buku lainnya yang berguna secara teratur
literatur. Jadi buku itu bukan hanya satu aja ya pelajari, ada buku-buku referensi lain, silahkan cari di perpustakaan. Apalagi sekarang sudah ada aplikasi digitalnya ya, perpustakaan lain atau sumber-sumber yang lain juga. Nomor 11, mengerjakan tugas-tugas atau PR yang sebaiknya. Ini jangan abai dengan tugas-tugas atau PR walaupun banyak numpuk, tapi kalau kalian bisa menyicil tugas-tugas itu gitu ya, sama Bapak juga banyak kok ya di kuliah itu Bapak merasakan gitu ya, pembelajaran online seperti ini beratnya seperti apa gitu, malah lebih banyak tugas dibandingkan kita kuliah gitu ya. Bapak kuliah ke kampus gitu ya, nggak banyak tugas lah gitu, dapat materi kita bisa menyimpulkan gitu saja. Nah ini resiko gitu ya, banyak tugas, banyak yang harus kalian atur juga gitu. Terus ulet, yang kedua ulet dan atau tekun dalam melaksanakan pelajaran praktek. Banyak nantinya ya pelajaran praktek juga, seperti olahraga juga ada kan itu ya prakteknya, kalian bikin video apa gitu kalau bisa. Nah itu jangan sampai nanti aja malas gitu, akhirnya lupa nggak dikerjakan ya, gitu ya. Makanya harus tetap ya dalam atur waktunya lah gitu. 13, tidak mudah putus asa apabila mengalami kegagalan dalam kerja. Pasti ada aja ya yang tentunya misalkan nanti tahu-taunya kalian dapat nilai yang jelek di pelajaran tertentu gitu ya. Itu jangan putus asa, kalian harus bisa mengintrospeksi diri gitu ya, memahami kesalahan kalian, apa sih gitu loh yang jadi kekurangan saya gitu, dievaluasi gitu. Sehingga kalian mampu memperbaikinya di kemudian hari gitu ya, apalagi di kelas-kelas selanjutnya gitu. Makanya dari sekarang jangan sampai mengalami bagi nilai di bawah standar KKM. KKM kita itu di sekolah kita itu 75 ya namanya. Nah itu bisa dikategorikan gagal gitu ya dalam menuntaskan pelajaran tertentu itu gitu. Apalagi banyak nilai kalian di bawah 75 gitu, sampai 3-5 pelajaran, waduh gitu. Sayang sekali ya kalau sampai seperti itu. Mudah-mudahan di antara kalian, terutama di kelas Bapak ya, semua di kelas 10 IPS ini Bapak ya, tidak mengalami kegagalan dalam belajar. Nah ini bukan kiat ya, tips meraih sukses belajar di SMA. Yang pertama tentu harus memiliki iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah kita kalau nggak beriman, nggak bertakwa, apa yang kita lakukan juga tidak akan bermanfaat ya, tidak akan berfaedah lah bagi selama ya. Ya tentu kita harus beriman dulu, percaya apa yang kita belajar ini nanti insya Allah akan bermanfaat di kemudian hari, walaupun adalah sedikit-sedikit lupa ya terhadap materi yang disampaikan guru. Terus yang kedua, berbakti pada orang tua. Nah ini dari dibalik semua keinginan orang tua, percaya ya, orang tua itu bukan sekedar meminta kalian untuk ke sekolah itu supaya kalian pintar, bukan sebatas itu ya, supaya kalian rajin belajar Quran, tapi ada doa juga gitu orang tua juga, dan harapan di pundak orang tua kalian masing-masing bahwa nantinya kalian istilahnya ya bakal jadi orang gitu. Emang orang kita juga semua ya, maksudnya mencapai kesuksesan lah gitu ya kemudian hari gitu. Harapan orang tua pasti banyak, apalagi dulu pernah kakak kelas kalian sendiri ya, bapaknya dokter, ibunya dokter, dan juga punya sekolah SMK perawat ya, kebidanan gitu. Nah orang tuanya pasti pengen lah gitu ya anaknya mungkin bisa jadi dokter gitu kan, atau bisa mengelola sekolahan itu di kemudian hari, apalagi kakak kelas kalian itu adalah anak pertama ya, yang jadi nantinya bisa juga gitu kan tumpuan dari keluarganya gitu kan. Tapi ternyata gitu ya setelah hasil tes minat bakatnya, setelah bapak konseling juga waktu itu, ternyata kan dia mempunyai hobi di eskul ini ya, jurnalistik ya. Nah bidang jurnalistiknya itu bapak akui gitu ya, bahkan ya
ternyata akhirnya didukung oleh orang tuanya gitu, di hobinya itu disediakan perangkat komputer bahkan sampai 3 misalnya komputernya ya. Maklum lah anak dokter ya, lagi punya sekolahan gitu ya, tahu lah dari segi ekonominya mampu gitu orang tua. Nah, terus punya drone juga waktu itu kan. Dan sekarang alhamdulillah diterima di Bapak lupa ya kampusnya, tapi perguruan tinggi negeri favorit gitu ya, di daerah Jawa, Jawa Tengah maksudnya. Nah, itu dia mengambil jurusan desain komunikasi visual, dia jadi animator, bisa membuat kartun, nanti membuat iklan juga. Wah, itu pasti prospek kerjanya bagus ya untuk di bidang jurnalistik gitu kan. Alhamdulillah gitu. Jangan sampai kalian menentang juga ya, memang orang tua pengen anaknya pasti ini menjadi itu, tapi kalau kalian bisa menunjukkan bakat kalian, hobi kalian itu dengan tekun, dengan benar sungguh-sungguh belajar, insya Allah akan didukung oleh orang tua sendiri gitu kan. Nah, itu contoh aja ya dari kakak kelas itu. Yang ketiga, menghormati guru ya, tentunya jangan sampai ada guru yang enak belajarnya kalian bersikap jutek, judes. Guru itu jangan, semua guru kalian meskipun bukan yang mengajar di kelas kalian, semua itu guru kalian di sekolah ini ya, itu perlu kalian tahu dan harus kalian hormati. Yang keempat, berintegritas. Itu punya kepribadian yang baik ya, jangan sampai apa-apa gitu kalian hanya dipendam, diomongin di belakang. Nah, itu pribadi yang jelek ya, jangan sampai seperti itu. Yang berintegritas gitu sampaikan aja gitu kan, tapi bukan dengan cara dengan amarah, dengan emosi gitu yang menyampaikan seperti itu. Tapi kalian sampaikan baik-baik dengan kata bahasa yang baik gitu. Kalau memang ada masalah, kalau ada memang sekiranya yang tidak dimengerti gitu, itulah berintegritas gitu. Yang kelima, taat pada tata tertib ya. Banyak kan tata tertib yang nanti kalian ketahui, sebenarnya sudah kalian ketahui bahkan ya, mungkin yang akan nantinya kan biasa dijelaskan oleh wakil kepala bidang kesiswaan ya. Nah itu kalau kalian tidak taat tata tertib itu bukan ditindak oleh kami guru mereka, oleh bapak, tapi nanti akan menindak itu pembina OSIS dan wakil kepala bidang kesiswaan. Kalau kalian memang ternyata ada temuan melanggar ya, yang kami satu sebutkan ya di sekolah itu. Terus yang keenam, memiliki kemandirian. Mandiri itu bukan berarti kalian hanya cukup melakukan segala aktivitas sendiri ya. Itu kemandirian itu juga bisa ditanamkan dengan belajar di sekolah ini gitu, bukan hanya mandi sendiri, makan sendiri ya gitu, mandiri itu. Nah, tapi kemandirian itu banyak gitu, kalian harus mampu lebih mandirinya jauh lebih dibanding hanya sekedar itu ya. Belajar juga untuk mandiri. Yang ketujuh, menyusun visi, target dan jadwal pencapaian. Nah, tadi punya targetnya, saya pengen punya nilai pelajaran ekonomi 90 misalkan di rapor saya, yang akan tiba-tiba guru ngasih nilai 90 gitu aja kan. Tapi kalian harus tekun belajar mencapai itu gitu. Dia akan jangan bolong-bolong gitu. Itulah visi dan target kalian gitu. Jadwal pencapaian yang bagus. Yang kedelapan, temukan kegembiraan dalam setiap langkah. Perlu happy tadi ya, jangan ngeluh, jangan apa-apa malas, nanti aja gitu. Biasa menunda seperti itu juga jelek ya. Happy aja gitu, gembira dengan lakukan apa yang kalian bisa lakukan. Yang 9, hormati juga kakak kelas. Kalau kalian misalkan waktu-waktu ketemu nanti atau banyak kakak kelas yang kalian bisa jadi contoh yang Bapak berikan tadi ya, itulah patut dihormati gitu, itu sebagai teladan yang buat kalian ya, bukan untuk juga ini ya diikuti juga, tapi kalian harus punya passion gitu yang sesuai diri kalian gitu ya, itu jadi teladan aja gitu, contoh bahwa dengan kerja keras, dengan belajar yang benar pasti terdapat cita-citanya itu sebenarnya gitu. Yang 10, mengumpulkan setiap tugas. Nah, ini yang penting gitu ya.
Kalau ada aja beberapa satu atau dua tugas yang diabaikan, nantinya pasti kebiasaan gitu. Nanti kalian akan diperiksa ini, jangan salah ya setiap guru. Aku buat apa tugas gitu, bukan sekedar buat nilai kalian aja gitu, tapi mengetahui, mengevaluasi kalian dari tugas itu. Apakah kalian sampai sejauh mana gitu mengerti materi yang disampaikan. Ya, jangan sampai tadi mengalami kegagalan itu, nilainya ya di bawah KPM, karena Oke, baik, itu saja ya yang mungkin dapat sampaikan ya. Cukup panjang lebar juga ya, tapi mudah-mudahan ini bisa jadi sebuah materi yang memang menginspirasi kalian, yang memang dapat membuka pikiran kalian bahwa belajar di tingkat SMA atau MA itu bukan sesuatu yang menakutkan, menegangkan ya. Jadi challenge yang memang nggak bisa kalian terima, nggak bisa kalian lakukan. Nah, setiap tantangan itu bisa diatasi, bisa dijalani kalau kalian sendiri tadi pertama happy ya menjalaninya, tidak banyak mengeluh dan tidak banyak menunda-nunda apa yang sebenarnya bisa kalian kerjakan di kesempatan-kesempatan yang kalian miliki ya. Dan jangan sampai menyesal di kemudian hari gara-gara kalian menerima kegagalan. Terus berusaha, terus lakukan yang terbaik dan jalani saja gitu ya. Kondisi seperti ini bukan jadi sebuah alasan untuk kalian bermalas-malasan ya ke sekolah dan belajar, karena belajar itu bukan hanya saat kalian sekolah, tapi saat kalian dewasa nanti juga kalian harus terus menuntut ilmu ya, karena ilmu itu harus kalian peroleh sampai nanti kalian berhayat, karena ilmu yang bermanfaat nanti akan terbawa ke akhirat nanti ya, jadi bekal kalian gitu untuk amal ibadah kalian yang dihitung, dihisab nanti di akhirat nanti ya. Ya, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ini kalian masih banyak yang nggak ngerti, masih bingung, bisa ditanyakan saja via chat ya. Oke, Bapak akhiri dengan alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bensound.com bensound.com